warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Nur Aini, mahasiswa aktif Pendidikan Geografi Angkatan 2023 dengan NIM 14026230015. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Geografi Penduduk dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aris Munandar, MSI. Di sini bagaimana Indonesia saat ini darurat sampah. Sampah plastik di Indonesia terus meningkat 1 dekade terakhir. Yang mendaur ulang sampah plastik menjadi berbagai produk seperti botol minuman dan wadah makanan. Meskipun terbuat dari bahan daur ulang, desainnya tak kalah menarik kan? Oke, teman-teman udah lihat kan cuplikan berita di awal video tadi? Sampah di Indonesia yang semakin banyak dan upaya pemerintah untuk menekan jumlah sampah tersebut dengan cara apa tadi? Yap, daur ulang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih mencintai lingkungan, khususnya lingkungan sekitar, dengan cara yang paling sederhana, yaitu melakukan daur ulang. Teman-teman suka bingung nggak sih atau bertanya-tanya, kenapa sih topik daur ulang ini tuh harus dibahas gitu? Karena kalau kita bahas tentang daur ulang, bukan soal perihal sampah dan sampah saja, tapi bagaimana cara kita menghargai lingkungan, khususnya lingkungan sekitar, lingkungan rumah maupun lingkungan keluarga, dan generasi yang akan datang. Mari kita lihat lebih dalam. Indonesia adalah negara dengan populasi lebih dari 273 juta jiwa dan terus bertambah setiap tahun. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini menciptakan berbagai tantangan, salah satunya adalah pengelolaan sampah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun. Sampah plastik menyumbang sekitar 18% dari total tersebut. Bayangkan, hanya 11% yang didaur ulang. Sisanya mencemar lingkungan atau menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA. Daur ulang adalah proses mengubah sampah atau bahan bekas menjadi barang baru yang bisa digunakan kembali. Misalnya, botol plastik bisa diolah menjadi bahan baku kain polyester atau kertas bekas bisa dibuat menjadi kertas daur ulang. Daur ulang tidak hanya mengurangi sampah di lingkungan, tapi juga membantu menghemat sumber daya alam. Misalnya, mendaur ulang 1 kertas ton bisa menghemat 17 pohon. Namun, meskipun daur ulang sangat penting, masih banyak orang yang belum melakukannya. Mungkin salah satunya dari kita. Kalian tahu nggak kenapa masih banyak orang yang belum melakukan daur ulang? Karena kurangnya informasi dan kesadaran. Maka dari itu, saya, Alia Nur Aini, ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan perubahan. Kita bisa memulai daur ulang dari langkah kecil yang mudah dilakukan di rumah. Salah satu solusi terbaik adalah dengan menerapkan konsep 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan lebih menekankan pentingnya recycle atau daur ulang. Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang dapat kita terapkan. Langkah pertama yang dapat kita terapkan yaitu reduce atau mengurangi. Reduce adalah langkah pertama dalam konsep 3R. Ini berarti mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai yang sulit terurai. Langkah ini dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membawa tas belanja kain saat berbelanja ke supermarket untuk menggantikan kantong plastik, atau menggunakan botol minum yang dapat diisi ulang daripada membeli botol plastik sekali pakai. Mengurangi sampah plastik sejak awal membuat kita lebih fokus pada daur ulang sampah yang benar-benar penting. Lalu, langkah kedua yang dapat diterapkan yaitu reuse, menggunakan kembali. Reuse adalah langkah kedua dalam konsep 3R, yang berarti memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Contohnya, botol kaca bekas dapat diubah menjadi vas bunga yang cantik, atau kaleng bekas bisa digunakan sebagai tempat alat tulis. Kita juga bisa lebih kreatif dengan mengubah pakaian lama menjadi barang baru, seperti tote bag dari kaos bekas. Dengan memanfaatkan barang-barang ini, kita bisa mengurangi tekanan pada daur ulang dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Lalu, langkah ketiga yang bisa kita terapkan yaitu recycle. Recycle adalah langkah ketiga dan menjadi inti dari perubahan.
Dengan mendaur ulang, kita mengolah sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Namun, proses ini dimulai dari langkah sederhana, yaitu memilah sampah di rumah. Pisahkan sampah berdasarkan jenisnya seperti plastik, kertas, logam, dan organik. Hal ini membantu mempermudah proses pengolahan sampah oleh pihak yang bertanggung jawab. Setelah memilah sampah, kita bisa mengirimnya ke bank sampah atau pusat daur ulang terdekat. Di sana, sampah-sampah ini akan diolah menjadi produk baru. Contohnya, plastik bekas bisa diubah menjadi tas, paving block, atau bahkan bahan baku pakaian. Dengan teknologi modern, daur ulang kini semakin efisien. Banyak perusahaan juga mulai menggunakan bahan daur ulang dalam produk mereka, seperti kertas daur ulang untuk buku catatan atau kemasan ramah lingkungan dari plastik bekas. Selain itu, kita juga bisa mendaur ulang sampah organik di rumah dengan membuat kompos. Kompos ini sangat berguna untuk menyuburkan tanaman di kebun atau pot tanaman kecil. Menyinggung mengenai bank sampah, salah satu solusi efektif yang sudah banyak diterapkan di Indonesia adalah memanfaatkan program bank sampah yang tersedia di lingkungan kita. Selain itu, kini sudah ada platform digital bernama Bank Sampah ID yang mempermudah pengelolaan sampah. Bank Sampah ID adalah sebuah website yang menghubungkan masyarakat dengan jaringan bank sampah di seluruh Indonesia. Dengan platform ini, kita bisa mencari bank sampah terdekat, mencatat transaksi setoran sampah, bahkan mengelola tabungan hasil penyetoran sampah secara online. Melalui Bank Sampah ID, kita juga bisa mengetahui informasi terkini tentang kegiatan bank sampah di daerah kita, seperti pelatihan daur ulang, jadwal pengangkutan sampah, hingga tips memilah sampah yang benar. Selain itu, platform ini memudahkan komunikasi antara pengelola bank sampah dan masyarakat. Misalnya, kita bisa melihat jenis sampah apa saja yang diterima oleh bank sampah tertentu atau mendapatkan laporan tabungan kita langsung melalui website. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Bank Sampah ID, kita bisa lebih terorganisir dalam mendaur ulang sampah dan memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain menerapkan konsep 3R, edukasi juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini, membuat video edukasi atau video kampanye untuk mengajak teman-teman lebih peduli dan cinta terhadap lingkungan melalui sampah dan melakukan daur ulang. Bentuk edukasi di zaman sekarang sangat beragam. Selain membuat video seperti ini, teman-teman juga bisa mengedukasi dari orang rumah terlebih dahulu. Beritahu mereka bagaimana cara memilah sampah, dan beritahu mereka apa sih dampak positif jika kita melakukan daur ulang. Selain itu, teman-teman juga bisa loh menggunakan media sosial untuk mempengaruhi, berkampanye, atau mengajak orang-orang untuk sadar akan pentingnya daur ulang. Jadi gimana? Seru banget kan kalau kita bisa mulai dari langkah kecil untuk lingkungan kita? Ingat, perubahan besar itu dimulai dari tindakan kecil yang konsisten, kayak bawa botol minum sendiri atau kasih barang bekas kita ke bank sampah. Simpel kan? Kamu juga bisa coba bank sampah digital loh. Tinggal klik-klik dari rumah, lingkungan bersih, kamu juga dapat untung. Gimana? Modern banget kan? Dan jangan lupa, edukasi itu penting. Yuk ajak adik, teman, bahkan orang tua kita untuk sama-sama belajar soal daur ulang. Karena makin banyak yang sadar, makin besar dampaknya. Jadi, tunggu apa lagi? Saatnya kita jadi bagian dari perubahan. Mulai sekarang, mulai dari kita. Karena bumi yang bersih itu tanggung jawab bersama. Yuk, kita mulai dari daur ulang. Kita semua memiliki peran. Contoh langkah kecilnya yaitu dengan memisahkan sampah yang ada di rumah atau mendukung kebijakan ramah lingkungan yang ada. Sebagai mahasiswa pendidikan geografi, seharusnya kita lebih paham bagaimana hubungan lingkungan dan juga penduduk. Dengan ini, kita bisa melakukan perubahan yang nyata. Kita udah masuk di akhir video nih. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui daur ulang. Sekian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.